Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di Tax Live hari ini. Tax Live di episode 108 di tanggal 12 Oktober 2023 di sore yang cerah hari ini. Benar nggak Badal? Betul, cerah, panas sih sebenarnya. Panas ya, tapi kelihatannya cerah banget ya hari ini. Betul. Oke, jadi teman-teman pajak ajak semua teman-temannya buat bergabung langsung di Tax Live hari ini di hari Kamis ini di tanggal 12 Oktober ya. Karena temanya sangat menarik nih, Benar terutama sekali. kepada kawan pajak yang mahasiswa dan juga pelajar. Oke, gitu. jadi tema hari ini teman-teman pajak kalau yang belum tahu ya yang baru masuk yaitu petualangan menjelajahi layanan edukasi pajak. Ya, ini nanti berkaitan sama menu-menu yang ada di Direktorat Jenderal Pajak untuk masyarakat semuanya. Oke, kita mulai dulu ya untuk tax live-nya hari ini. Ya. Dan jangan lupa stay dan jangan cabut-cabut ya dari ini. Siap. Oke, start. Minum jahe bersama si dia. Cakep. Makannya kupat yang ada lontongnya. Artinya? Selamat sore kawan pajak semua, semoga sehat senantiasa. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Senang rasanya saya Ahmad Fikriansa hari ini bersama Mbak Adel, Ya. yaitu fungsional penyuluhan di P2 Humas. Ya, fungsional penyuluh di Direktorat P2 Humas Fikri tepatnya. Oke, kawan pajak. Mm. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya Mbak Adel? Alhamdulillah sehat, semoga Fikri dan kawan pajak semua sehat-sehat ya. Nanti biar tambah semangat nih kita nanti Benar. 30 menit ke depan membahas tema kita pada siang hari ini. Bener banget. Ya, jadi kawan pajak, Fikri ini menemani saya nih menjadi host di Tax Live kita episode Benar. 108. Fikri ini statusnya adalah mahasiswa magang. Bener, saya Kementerian mahasiswa magang. Keuangan dari London School ya Fikri ya. Bener banget Mbak, saya dari London School Public Relations. Jurusannya. Jurusannya Public Relations. Nah, ini nanti gimana proses magangnya kita akan bersama-sama ya membahas terkait dengan program magang Kementerian Keuangan. Benar. Nah, ngomong-ngomong London School nih Fikri. Benar, apa tuh London School? Ya, jadi saya kemarin baca informasi nih terkait dengan vokalisnya. Oh, siapa Ali tuh? Lesmana. Jadi Ari vokalisnya Lesmana. Vol 20 ini adalah lulusan S1 dan S2 Public Relations Bener London banget. School. Jadi Kak Ari Lesmana itu yaitu salah satu personil band 420 itu Mbak Adel yaitu adalah alumni dari LSPR. Wah, luar biasa ya. Dan Iya. memang pasti banyak nih kawan pajak semua yang tahu lagunya Zona Nyaman nih. Zona Nyaman, boleh nih kita nyanyiin dikit biar semangat. Bener nggak? Boleh nih Fikri. Apa? Coba di judulnya dulu nih. Judulnya tuh Zona Nyaman. Oh iya, maksudnya lirik awalnya. Oh, kita ini insan bukan seekor sapi. Nah, ini memang liriknya Iya. ini dalam banget ya kawan Dalam pajak nih. Kalau banget. yang belum tahu langsung aja nanti dilihat ya setelah ini Setelah ini. tapinya. Tapi bukan di sini ya teman-teman pajak. Kita nggak bakal nyanyi lanjut Nggak nih. lanjut. Gitu. Jadi nanti lihat aja nih Zona Nyaman terkait dengan ini kakak kelasnya Fikri di London School. Oke. Nah, terkait dengan magang nih Fikri, apa sih yang mendasari atau alasannya kok memilih magang di Kementerian Keuangan? Tepatnya di P2 Humas. Humas. Motivasinya mungkin ya. Betul, motivasi. Sebenarnya buat teman-teman siapa sih yang nggak mau magang di kementerian? Itu Keuangan. Keuangan lagi. Ya. Seru banget pastinya kan. Salah satu contohnya saya dapat kesempatan buat tax live bareng Mbak Adel. Wah, pakai akun resminya Akun resmi loh. Dijen Pajak RI. Iya bener. Kayak ini kesempatan yang nggak dapat 2 kali. Betul, Mana betul. cuman magang lagi. Tapi diajak berpartisipasi Iya, nih ya di diajak acara berpartisipasi Tax tax Live. live hari ini. Ya, selain itu nih apalagi nih motivasinya? Motivasinya itu yaitu kita bisa belajar banyak Mbak Adel. Banyak banget kita dapat belajar di sini. Jadi kita juga dapat networking baru Ya. dari kakak-kakak yang profesional. Salah satu yang saya ngefans tuh sama Kak Rian tuh. Keren banget loh. Kak Rian Lamdani Iya, ya. benar. Ya, beliau Jadi kayak ini, sebagai seorang profesional dia ngajarin saya. betul. Jadi udah dibantuin nih ya gimana Iya. sih nanti tampil di Tax Live hari ini gitu ya. Benar, dibantuin, dimonitor, langsung diajarin, dimentorin misalnya. Betul, dan yang paling penting sih sebenarnya jadi tambahan di CV ya, tambahan CV kawan pajak semua kan. Pasti Iya. ketika Fikri nanti melamar kerja gitu kan, ketika wawancara nih sama HRD-nya gitu Iya. kan, ada pengalaman magang di Kementerian Keuangan. Wah, nanti dapat poin tambahan nih Bener pastinya. banget, kita langsung kayak, wah anak Kemenq nih. Ya anak Kemenq. Si Nah, anak Kemenq. itu gimana sih caranya awalnya Fikri mendaftar gitu. Jadi proses magang di Kemenq itu kan sebenarnya ada di magang
Go Kemenq. Oh, ini ada di poin 1 nih. Nanti Di kita poin 1. nanti di poin 1 kita akan menayangkan juga biar kawan pajak lebih paham nih, tidak hanya melihat mendengar penjelasan Fikri, tapi juga melihat tampilannya. Benar. Nah, di poin 1 itu buka dulu magang.kemenq.go.id. Ya, betul. Tapi bentar dulu Mbak. Jadi di kementerian ini kita tuh dapat informasi magangnya nggak hanya di web aja Mbak. Iya. Ada juga tersebar luas di sosial media lain, jejaring sosial media lain Kak. Contohnya Instagram gitu-gitu. Jadi pinter-pinter kita teman-teman buat cari informasinya ya. Ya, jadi memang ada akun di salah satu Instagram yang memang ini posting-postingnya ini terkait dengan magang gitu ya. Bener Bukan banget. hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga kementerian lain. Nah, ini juga mungkin kawan pajak, terutama mahasiswa-mahasiswi ini ya, Bener. follow aja gitu biar dapat informasi. Tapi memang kalau misalnya udah tahu nih dapat dari Kak Fikri nih infonya, langsung aja buka websitenya magang.kemenq.go.id. Ya, pokoknya begitulah ya. Magang.go.id. Nah, langsung tata cara yang pertama nih. Oke, yang pertama kita tuh pasti teman-teman udah cari informasi nih. Kita siapin di dokumen-dokumen kita. Ya. Contohnya surat lamaran, Lamaran. CV kita, Ya. transkrip nilai kita, dan dokumen pendukung lainnya. Ya. Tapi perlu diingat dibaca lagi ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahin dari magangnya sendiri, dari Kemenq sendiri, atau peraturan-peraturan dari Kemenq-nya. Ini juga ada nanti di poin di gambar yang kedua ya. Jadi Iya. memang ketika nanti pastikan itu pasti Fikri wanti-wanti banget nih ya ketika unggahnya itu memang sesuai dengan harus syaratnya ya. Bener, Mbak Adel. Ya, terus kemudian ketika Fikri sudah mengunggah apalagi yang Nah, didapatkan setelah nih? kita udah unggah, kita lamar nih, kirim lamaran magang kita nih. Petunjuk tercantum dalam pengumuman magang itu Ya. Mbak Adel. Terus? Jadi kita masuk ke proses seleksi Mbak Adel. Jadi kita Diseleksi. dipilah-pilah gitu. Gimana nih yang paling paling potensial untuk kebutuhan Direktorat Jenderal Pajaknya. Jadi dipilih. Jadi ketika itu Fikri mendaftar langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Bener banget. Karena sesuai dengan jurusan Fikri ya, Bener. Public Bener Relation. banget. Kemudian kawan pajak bisa mengunggah dokumen-dokumen persyaratannya. Kemudian nanti nunggu dulu ya hasilnya, nunggu dulu. karena ada proses seleksi dari Kementerian Keuangan. Nah, Fikri dapatnya apa nih setelah lu seleksi? Apa yang didapat dari Fikri informasinya? Yang dapatnya tuh email Mbak Adel. Email. Jadi for your information teman-teman ya. For your information. Iya, jadi kita Mantap. tuh bisa merekomendasikan kita tuh mau magang di mana. Contohnya saya kemarin pengennya magang di P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Ya, memilih ya. Memilih Betul. gitu. Kemudian setelah dapat pengumuman lulus administrasi, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita dapat email tuh. Dapat email tadi Untuk ya. wawancara. Wawancara. Benar. Jadi bukan hanya seleksi administrasi, namun juga Iya, wawancara. wawancara. Ingat nggak bulan apa waktu itu? Aku lupa deh 2 bulan lalu. 2 kalau bulan nggak salah. lalu. Jadi datang Fikri ke gedung ini ya? Bener, ke DJP, ke lantai 4 biasanya. Ya, sih, jadi ingat di banget kantor itu. pusatnya Di ya, kantor Gedung pusatnya. Makli Muhammad, Gatot Subroto 4442. Fikri datang langsung ke lantai 4. Iya, langsung dia wawancara loh. Wawancara tegang dong ya? Wah, tegang banget. Kayaknya lebih tegang dari saya live ini ya. Ya iyalah Iya pastinya. dong, Itu pasti. kira-kira berapa lama tuh wawancaranya waktu itu? Wawancara tuh sekitar 15 sampai 20 menit, tapi sesuai dengan dengan CV yang tertera yang udah kita kirim. Jadi Nah, ini ada kisi-kisinya nih. Jadi kawan pajak memastikan bahwa ketika menulis CV itu sesuai dengan kemampuan yang kawan pajak Bener. semua. Jadi- Karena nanti ada proses di wawancara ya untuk Benar, memastikan memastikan. CV-nya sudah benar. beneran nggak nih CV dia atau salah nama gitu. Iya, benar. Oke, setelah tadi wawancara, berapa lama lagi nih Fikri mendapatkan informasi kelulusan? Nah, kita kan setelah wawancara tuh biasanya kayak beberapa bulan kemudian, nggak setelah wawancara tuh kita tuh nggak langsung diterima loh Mbak Adel. Kira-kira sebulan dapat nggak nih pengumumannya? Sebulan bisa, hampir sebulan. Jadi kita tuh harus nunggu dulu penghasil pengumumannya. Nggak setelah wawancara kita langsung, ayo magang. Iya, Enggak dong, betul. kita nunggu dulu. Jadi dapet nunggu email. sebulan, Nunggu sebulan. kemudian dapat email lagi Benar. bahwa Fikri lulus. Amin ya Allah. Udah kemarin. lulus ya, udah Udah lulus lulus. kemarin. Fikri Oke. lulus bisa magang di Kementerian Keuangan, Benar. tepatnya di P2 Humas. Benar, di Itu P2 dapat Humas. apa tuh? Dapat surat keputusan atau Bukan, dapat email aja. Dapat email Terus aja. habis dapat email kami dapat ini ya teman-teman. Ini nggak sombong ya. Iya, agak boleh. meninggi Sombong aja. juga nggak apa-apa. Saya Dapat. dapat ini. Oh, kalau saya dapat name tag, kalau Oh, itu Fikri yang asli ya. udah pegawai resmi. Iya. Nah, ini kalau pegawai magang juga dapat ternyata. Dapat. Jadi nggak keterangan. hanya itu juga, kita langsung dapat barcode
kita langsung diarahin ke bawah kita tuh magang di Kemenq, guys. Oh, jadi kalau udah lewat Teman-teman, kawan lewat pajak. pos satpam masuk aja ya, nggak usah ngisi buku tamu. Enggak. Saya Mantap. magang, Bu. Langsung masuk gitu Iya, ya. langsung Boleh, masuk. boleh. Oke, jadi udah deh. Nah, magangnya berapa lama ya, Fikri? Magangnya 4 bulan, Mbak Adel. 4 bulan. Tapi mungkin ini sesuai kebutuhan atau sesuai dengan kampus masing-masing Iya, ya? jadi sesuai dengan kebutuhan kampus, jadi 4 bulan. Jadi kebetulan aku ini kan di semester 7, Mbak Ya. Adel. Jadi nyusun skripsi, Wah. juga ada masih ada mata kuliah wajib. Dan yang paling enaknya tuh benefitnya di Kemenq, kita bisa menyesuaikan loh. Ya. Gitu. Menyesuaikan waktu magang. Waktu magang Betul. dengan kesibukan kuliah itu jadi balance. Oh, hebat banget ya, work life balance gitu Work-life ya. balance. Jadi kuliah jalan, terus Magang skripsi jalan. jalan, magang jalan. Skripsi jalan, semuanya jalan. Nah, magangnya berapa hari seminggu? Magangnya 3 hari seminggu. Itu berarti hari Hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau mau ketemu saya di hari itu ya. boleh, Mak. Boleh. Siapa tahu ya mau kenalan kan Bener, sama Fikri, mau Fikri. ketemu datang aja. Boleh di hari Selasa, Rabu, Kamis, kan Bener. Senin sampai Jumat Fikri di kampus lah ya. Iya. Bikin skripsi. Oke. Baik, menarik ya kawan pajak ya. Jadi ketika nanti kawan pajak nih mau sebagai mahasiswa, ini ada batasan semesternya nggak sih Fikri di aturannya itu? Kalau kebetulan di Kemenq itu saya kurang tahu batas semesternya karena kebetulan saya magang wajib, jadi saya daftar. Oh gitu, karena memang ada program magang yang harus dilakukan Iya. oleh mahasiswa London School, di mana aja sebenarnya, tapi karena Fikri mengambil di Direktorat P2 Humas, Fikri hanya mendaftar di magang Kemenq. Bener banget Mbak Adel. Karena nanti ini jadi poin buat pengganti kuliah ya, mata Iya, kuliah. mata kuliah. Jadi kami tuh punya 4 mata kuliah wajib yang akan dikonversi saat magang ini. Wah, jadi lumayan ya, alhamdulillah ya, Alhamdulillah benar-benar. banget. Nah, jadi tadi udah ngebahas nih bahwa motivasi Fikri adalah untuk sebenarnya meningkatkan ini juga ya, nilai tambah ya. Bener, ya. Kalau Di bisa CV. dibilang ya guys buat CV saya. Plus nanti juga emang ada kewajiban dari Bener, kampus dari kampus masing-masing. Nah, masing-masing. jadi memang program magang ini tidak setiap waktu ya dibuka. Bener. Jadi memang ketika kawan pajak, ketika ingin, wah kayaknya menarik nih magang di Kemenq gitu ya. Coba aja sering update di websitenya, nanti kapan Iya. pembukaannya. Kapan pembukaannya. Tapi disiapkan juga dokumen-dokumennya ya. Tadi Fikri udah bilang, ada surat lamaran, Surat lamaran. ada CV, plus transkrip nilai. Transkrip nilai guys. Itu IPK Itu IPK. dari Dan semester? dari semester 1 dong. Oh. Jadi yang perlu diingat lagi guys, jadi nggak hanya itu saya yang disebutin, tapi kalian langsung cek aja ke magang. .kemenq.co.id. Jadi dipastikan siapa tahu ketika syarat-syarat yang dulu Fikri ada yang udah di-update gitu ya. Iya, Nah, syarat-syaratnya disesuaikan, dilaksanakan saja sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Karena ketika administrasinya itu juga ada proses seleksinya. Ada proses Untuk ke seleksinya. tahapan selanjutnya wawancara, baru deh nanti lulus apa enggaknya magang di magang di Kemenq, tepatnya nanti sesuai dengan pilihan eselon 1 Benar, tujuan. Nah, karena tujuan Fikri masing-masing. magangnya di P2 Direktorat- Humas. Jadi jadinya- saya dapetnya di P2 Humas. Betul, dong, betul. asli. Nah, sekedar informasi ya kawan pajak, Fikri ini tidak hanya sendiri magang di Iya. P2 Humas, tapi berempat. Jadi di 3 Berempat. episode sebelumnya teman-temannya sudah nih jadi host juga gitu ya. Benar. Kemarin ada Nisa, Ada Nisa, ada Nisa dan yang Aka. terakhir ada Mbak Aska ya. oh Mbak Aska ya, ini kayaknya Iya. ada ini nih junior senior. Iya, itu tua deh kayaknya. Nggak bercanda saya, lanjut. Jadi nanti kawan pajak kalaupun mau lihat ya yang mana yang kemarin gitu ya, dilihat aja nanti di akun di Jem Pajak Iya, RI, Jem di Pajak menunya RI. di Reels gitu ya. Nanti teman-teman AK yang teman-temannya AK, teman-teman Teman-temannya yang Fikri Fikri dong. yang sudah pernah kemarin IG live juga ngebahas tentang NIK NPWP bisa juga dilihat di sana. Iya. Nah, selanjutnya nih Fikri, apa aja sih yang kan udah anak magang nih di Kemenq, tepatnya di Iya. DJP. Nah, apa yang suka website-website yang dibuka nih? Jadi aku tuh biasanya buka, karena aku awam ya di pajak teman-teman. Jadi aku biasanya buka pajak Go ID. pajak.co.id. Iya, karena informasinya tuh macam-macam teman-teman. Di kanan bawah tuh biasa setahu aku ya dan singkat aku tuh ada Tanya Piska teman-teman. Tanya Fiska. Iya. Sebelum kan nggak banyak yang tahu tuh Tanya Piska tuh apa sih Mbak? Ya, Tanya Fiska itu nanti juga digambar ya di poin gambar ketiga. Itu ada di pojok kanan bawah itu. Fikri, ketika kawan pajak nih, baik nanti yang sudah mempunyai nama pokok wajib pajak ataupun belum bisa bertanya-tanya nih Oke. tentang perpajakan pastinya. Nanti yang menjawab adalah teman-teman kami fungsional penyuluh di Kling Pajak. Di Kling Jadi Pajak, ini ya. melengkapi nih ketika memang
ketika memang bertanya di live chat kan dulu namanya live chat. Live chat. Kan ganti tanya Fiska. Tanya Jadi Fiska. Fiska itu kan pegawai pajak lah gitu. Nah, nanti ini juga mau menambah ketika memang kawan pajak misalkan biasa taunya 1.500 200 ya kan kering pajak. 1.500 200 itu kering pajak ya. Nah, Jadi ini kita juga langsung telepon ya. betul, Oke. bisa ngechat, bisa telepon terkait dengan nanya-nanya perpajakan Baik, gitu. Nah, selain itu kawan pajak pastinya ini nanyanya tentang perpajakan ya, bukan Iya. permasalahan hidup. Iya, apalagi putus-putus cinta Ya, jangan dong. Ini jangan. kan buat pajak. Betul, itu nanti di menu yang lain Iya, ya. di menu yang lain itu. Nah, selain itu juga apalagi nih yang bikin Fikri seneng banget sama websitenya pajak.co.id. Nah, karena balik lagi ya ke teman-teman, karena aku nih awam tentang pajak, karena aku juga cuma anak komunikasi kan. Jadi nggak aku boleh kayak gitu. Gimana Karena jadi? komunikasi juga update perpajakan dong Oke, pastinya. untuk teman-teman semua jangan lupa update perpajakan Iya. kita ya. Jadi aku tuh suka banget ke Adel yang namanya edukasi perpajakan. Di poin di nomor 5 ya. Iya, benar. Jadi di situ tuh nggak cuman edukasi perpajakan Ya. ke Adel, ada edukasi perpajakan, saluran pengaduan, kunjungan pajak, alamat kantor pajak, kurs pajak, e-faktur, saintek dan tax refund. Nah, jadi memang banyak kali jadi ketika kawan pajak membuka pajak.co.id ya itu banyak banget menu-menunya gitu ya. Iya. Nah, nanti yang paling Vicky buka ini karena selama magang di Pedo Humas pastinya untuk menambah update perpajakannya dia membuka edukasi perpajakan. Benar. Nah, ini di poin nomor 6 ada program-programnya juga terkait dengan edukasi perpajakan ya, Vicky dan juga teman-teman pajak. Ada juga di poin, nah ini di poin 7 itu ada selain, jadi setelah dibuka menu edukasi perpajakan, ada submenunya. Apa tuh menunya? Submenu itu ada sadar pajak, inklusi pajak, DJP Learning, kemudian juga ada relawan pajak, anjang sana edukasi, BDS dan juga perpustakaan. Jadi memang banyak banget poin-poinnya yang di nomor 7 ya kalau misalnya Bapak operator bisa menggambarkannya. Nah, ini anjang sana edukasi. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini karena memang berhubungan dengan mahasiswa dan pelajar, untuk menu yang di edukasi perpajakan terkait dengan submenunya akan kita bahas bersama nih Fikri. Itu anjang sana edukasi. Oke, anjang sana edukasi itu apa sih, Mbak? Anjang sana edukasi itu adalah kunjungan mahasiswa sih sebenarnya. Oke, jadi kan cuma mahasiswa aja yang boleh atau gimana? Iya, lupa juga. Pelajar juga bisa, pelajar SMK itu juga bisa. Syaratnya itu ada di poin ke-9, jadi harus melakukan ini permohonan surat dengan mengunggah juga di websitenya pajak.co.id di menu anjang sana edukasi. Oke, jadi persyaratannya kita minta rekomendasi dari pihak terkait atau kampus terkait untuk anjang sana edukasinya. Terus kita juga harus konfirmasi ke di web tadi web pajak tadi bahwasannya mau ada kunjungan gitu ya. Betul, ini surat yang dari kampusnya itu diunggah. Oke. Biasanya acara di anjang sana edukasi itu ngapain aja sih, Mbak? Itu acaranya itu jadi kawan pajak, mahasiswa ataupun pelajar itu datang nih ke kantor pusat Direktorat Pajak, kemudian nanti disambut dengan galeri pajak di bawah. Oh, kalian harus ke galeri pajak karena itu keren-keren banget. Iya, Vicky udah pernah lihat ya. Pernah. Pastinya setiap hari ya lewat ya. Karena lewat. Dan itu keren. Ada apa aja di sana? Di situ tuh ada foto-foto orang-orang pajak, maksudnya orang terdahulu ya, kayak foto-foto gedung Dirjen pajak. Dan yang perlu kalian tahu ya, itu bajunya keren loh. Ada baju ini ketika dulu nih ada seragam gitu ya. Jadi ini juga mau informasi nih, terima kasih kawan pajak yang sudah bergabung ya. Halo teman-teman pajak. Kawan pajak. Kawan pajak. Ini sudah ada 64 nih, semoga nanti terus bertambah terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, tadi terkait dengan berpetualang di layanan edukasi perpajakan. Tadi lagi bahas terkait dengan anjang sana edukasi. Ini kalau kunjungan mahasiswa ataupun pelajar ke kantor pusat tadi ya. Nah, acara di anjang sana edukasi itu ngapain aja sih, Mbak? Jadi kan udah dateng nih, udah dateng, kemudian mereka berfoto-foto dulu lah ya. Berfoto-foto dulu di galeri pajak, kemudian nanti biasanya ada ini bocoran aja nih ya. Apa tuh? Biasanya mereka harus mengunggah foto-foto itu di Instagram mereka. Oke, nah, terus? biasanya kalau like terbanyak tuh dapat hadiah. Dapat hadiah ya? Itu dari orang penyuluhan pajak langsung Betul, ya? Pastinya hadiahnya keren banget. Betul, nanti ketika masuk nih ke
kami ke lantai 2 atau lantai 3 itu ada edukasi perpajakan dari fungsional penyuluh terkait dengan perpajakan pastinya. Oke, berarti kalau kalian ngikuti Anjang Sana Edukasi itu, kalian akan ketemu Mbak Adel yang cantik ini loh. Oh, aduh, alhamdulillah, terima kasih. Tapi nggak hanya saya, karena masih banyak namanya Tax Army nih. Tax Army, Tax ya. Army ini adalah fungsional penyuluh di kantor pusat dekat Jenderal Bener. Pajak. Kami berganti-gantian. Jadi ketika ada kampus 1 dengan saya, Oke. tim 4 misalnya. Nanti ada lagi tadi yang kampus saya dengan tim 2, tadi yang Mas Lian gitu. Jadi Bener. ada juga tim 3 dan tim 1. Jadi memang berganti-gantian untuk menyambut mahasiswa dengan materi perpajakan. Nah, di sana juga itu bisa ada door prize. Door prize-nya itu apa biasanya? Oh, apa menarik Apa dong, aja? pasti ada kaos. Kaos gitu-gitu. Pajak kan bangga Iya. lah ya. Kemudian juga nanti ada headset misalnya. Tapi ini nggak tentu sih, Fikri. Nggak Yang tentu. penting kan ilmunya. Oke. Iya. Dengar-dengar dapat snack juga ya? Betul, dapat snack banget. Itu penting ya. Itu penting. Nah, jadi karena takut sakit perut. Loh, dan ini gitu. mungkin mahasiswa yang ada di sini ya, Iya. pelajar di sini ternyata ketika kalian bergabung menjadi himpunan mahasiswa nih misalnya, ataupun nanti jadi volunteer ketika ingin mengajak teman-teman mahasiswanya berkunjung ke Jakarta, karena biasanya banyak banget yang dari daerah, Fikri. Di daerah ya? Ya, kemarin Contohnya itu siapa tuh yang dari minggu daerah? lalu itu kami menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Erlangga. Erlangga. Jadi mereka datang nih, himpunan mahasiswa akuntansinya, datang dari Surabaya naik bis, kemudian langsung hari pertama itu mereka ke Bank Indonesia, Bank Indonesia. terus menginap lah ya. Iya. Karena di Surabaya belum ada MRT nih, mereka nyobain lah naik MRT. Nah, Oke. paginya itu langsung ke pajak. Pajak. Nah, siang itu ke BI atau ke BE. Jadi memang itu biasanya berkunjung karena ingin melihat ya ketika menjadi mahasiswa apa sih yang bisa nanti dilakukan setelah lulus kan. Jadi kerja di mana nih? Kerja di mana? Motivasinya lebih tinggi. Iya, mungkin semoga saya kerja di Kemenq gitu Ya, ya, amin, kayak mungkin yang amin. baru-baru datang gitu, yang naik-naik MRT. Seru banget pasti ya gitu-gitu. Betul, iya benar-benar. Mahasiswa ini nggak ada pertanyaan nih terkait dengan tema kita, Iya. boleh loh kalau ada yang ingin Kalau bertanya. ingin bertanya langsung aja ya di kolom Betul. komentar. Dan setelah kita membahas Anjang Sana Edukasi, kita juga ada nih namanya kunjungan perpustakaan. Yang ini kalau digambar ada di poin 10 ya, kawan Oke. pajak. Vika udah pernah belum ke Perpus DJP? Perpus DJP di lantai 3. Di lantai 3, luar biasa. Udah berapa kali kalau dihitung? Kalau saya sering. Karena lagi ngerjain skripsi. Oh ya, jadi memang kita Iya. nih kantor pusat Direktorat Pajak Iya. punya perpustakaan. Punya perpustakaan, Ini ya. kalau mau minjem buku memang untuk pegawai, namun untuk hadir datang boleh buat semua ya. Oke. Jadi Fikri udah pernah datang terus baca-baca buku karena memang buku terkait dengan perpajakan ini banyak banget ya, Banyak Fikri. banget. Jadi di perpus tuh kita tuh bisa ngapain aja, explore semuanya guys, karena itu terbuka banget. Tapi sayangnya cuma nggak bisa dibawa pulang aja, dibaca di rumah. Jangan dibawa pulang Oh, juga iya. sih, iya. Jadi memang dibaca di tempat. Nah ini nanti juga kawan pajak bisa mengisi dulu kunjungan perpustakaannya, kemudian nanti datang deh ke perpustakaan DJP. Nah biasanya juga Fikri dan teman-temannya nongkrong ya Iya, di situ nongkrong ya. di sana kalau mau ketemu saya ya. Kenapa kamu ketemu kamu dulu Fikri? Nggak apa-apa sih. Biar seru aja nggak sih? Iya, boleh. Biar nambah teman. Iya, nambah teman. Iya. Nah, jadi memang ini salah satu sarana untuk kawan pajak semua, terutama mahasiswa, pelajar, gitu ya, untuk merasa lebih dekat gitu ya dengan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tadi ada program magang, kemudian juga Anjang Sana Edukasi, kemudian juga ada kunjung pajak, kunjungan perpus, gitu ya. Baik. Nah, kawan pajak. Kalau misalnya generasi emas nih kan biasanya kan pikirnya ada sebagai generasi emas nih, 2045 katanya. Jadi di mana umur saya kan tahun segitu ya masih 17 tahun juga sih sebenarnya. Oke. Tapi ketika itu kan Fikri mungkin usianya 40-an lah ya. Wah, tua juga ya. Semoga lah sampai ya. Dewasa. Oke, dewasa. Itu kan berarti Fikri sudah bekerja nih, ya kan? Sudah bekerja menggantikan kita-kita yang sudah pensiun lah ya. Iya. Nah, ini masa emasnya nih generasi yang ada sekarang. Nah, Fikri tahu nggak sih berapa sih penghasilan tidak kena pajak sebulan? Berapa Mbak ada? Berapa kawan pajak harus tahu nih. Iya. Nanti Fikri sering-sering lihat IG live kita Bentar, 4. seingat saya tuh di 4,5 ya, benar? Ih, luar biasa. 4,5 berapa ini? Keren banget kan saya. Lanjut Mbak. 4,5 juta sebulan. Artinya kalau setahun itu Heeh. berapa? 54 juta. 54 juta Setahun. Nah, kena jadi pajak. ketika itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Tidak Penghasilan kena tidak kena pajak itu artinya sampai batas itu tuh belum dikenain pajak, Fikri. Iya. Nah, kalau misalnya Fikri tahun tadi ya udah kerja nih.
kemudian nggak baru awal-awal lah ya, Iya. gajinya misalnya baru 3 juta nih, pikir kena pajak nggak berarti? Awal-awal 3 juta. Enggak dong, kan 4,5 minimalnya tadi. Betul. Nah, pasti mau dong gajinya lebih gede. Mau banget. Siapa yang nggak mau gaji gede? Jadinya harus bayar pajak. Iya, benar. Wajib pajak, guys. Nggak apa-apa gaji kita gede, tapi wajib pajak kita gede kan nggak ada masalah. betul. benar nggak? Jadi ketika kita gajinya lebih tinggi, bangga dong pastinya. Bangga banget. Tapi jangan lupa nanti ketika bekerja nih mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ada, kemudian juga pelajar-pelajar yang ada bayar pajak besar, tentu saja dong pasti selaras Penghasilannya dengan pasti besar. betul, daripada kita bayar Kalau- pajaknya kecil tapi iya. penghasilan kecil, mendingan kita penghasilan Bener. besar bayar pajak besar. betul, pasti Kan- mau ya. Bener, pasti mau. Karena orang yang gaji gede itu ditandai dengan kesuksesan, Mbak. Ih, luar biasa, sukses ya dunia Sukses akhirat dunia lah ya. akhirat. Ya, betul, Siapa betul. yang nggak mau gaji gede? Nah, ini kita sengaja Kan nih ya, kalau betul. kita membandingkan misalnya nggak dibayar pajak di 4,5, tapi gaji kita kecil kan buat apa juga? Iya, betul. Ini kita bayar pajak buat bantu negara juga. Betul, dicatat nih ya kawan pajak kayak ketika Catat. nanti Fikri nih dewasa nanti insya Allah Ah. sukses gitu ya, tetap dijalankan kewajiban perpajakannya. Ini bukan hanya untuk Fikri nih, tapi juga teman-teman mahasiswa pelajar lainnya sebagai nanti generasi emas Indonesia. Baik, sudah selesai nih ya kayaknya pembahasan Kayaknya kita. topik kita udah habis ya, kita langsung Oh ke ini, pertanyaan. betul, kita lihat dulu geser ke sebelah Saya kiri. bacain ya buat Mbak Adel. Mm-mm. Jadi pertanyaan dari Nina Saurus underscore. Minimal semester berapa, Kak? Sebenarnya ini kalau lihat di magang.com tadi, waktu Vicky baca ada batasannya nggak semester berapa? 6 kalau nggak salah. Semester 6 Iya. ya. Jadi nanti coba nih Kanina dicek lagi, dibuka di magang.com.id gitu ya untuk Iya. semesternya berapa. Nanti tuh ada penjelasannya banget rinci gitu ya. Nanti bisa dilihat nih yang pasti nanti dilengkapi gitu ya. Ketika bikin surat lamaran itu isinya apa aja sih? Ada formnya atau belum? Itu sebenarnya nggak ada formnya, jadi kita di beberapa tab gitu udah banyak, Mbak. Jadi kita tinggal ngisi-ngisi aja CV, surat lamaran, transkrip nilai. Biasanya setahu Fikri yang terakhir tuh nik KTP. Oh, jadi semua Iya. pokoknya nanti Kanina lihat dulu aja nih langsung ya magang.kemenq.go.id. Dibaca semua, ditelaah nanti karena memang nggak setiap bulan nih bukanya. Iya, jarang-jarang bukanya. Tapi memang harus ada surat resmi dari kampus Iya. ya. Iya, benar, Betul. surat resmi dari Surat kampus. pengantar. Surat pengantar, karena itu penting banget. Betul. Jadi memang nanti nah ini nih, nanya lagi nih, Mbak Dina kayaknya semangat nih. Iya, jadi Soalnya Vicky ini- proses perekrutannya kira-kira berapa lama ya? ini ceritanya ke Vicky Jadi nih. proses perekrutannya tuh after dari kalian wawancara tuh sekira 1 bulan, Mbak Nina. Nah, sebelum ketika sudah mengunggah dokumennya, ketika dapat email pertama lulus seleksi administrasi, berapa lama 1 juga? sampai 2 minggu. Oh iya, jadi sebenarnya nggak terlalu lama ya Nggak terlalu prosesnya lama. ya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan administrasi buat Iya. seleksi awalnya, itu 1 sampai 2 minggu, Kanina bisa menunggu. Ketika memang nanti lulus seleksi administrasi, nanti ada pemanggilan via email. Via email. Kapan nanti bersama janjian wawancara wawancara. dengan PIC masing-masing direktoratnya ya di Kemenq, yang gimana? udah didaftarin. Betul, wawancaranya tadi sekitar 15 sampai 20 menit. Iya, sesuai dengan CV ya. Iya. Jadi jangan takut dia tanya yang aneh-aneh. Iya, bener. Ditanya macam-macam enggak lah ya. Iya. Kan Tanya nggak Pak. mungkin kita datang daftar DPD Humas ditanya perpajakan enggak. Oh, enggak. Enggak, itu enggak. Kan kita Santai. mau magang Iya, ya. mau magang. Nggak diuji dengan Nggak diuji pajak. dengan Betul. pajak. Kanina jangan khawatir. Nanti Jangan disesuaikan saja dengan jurusannya Kanina ya. Iya. Kalau memang nanti PR bisa ke Pejo Humas ataupun nanti mungkin ada yang disesuaikan lagi dengan nanti pilihan-pilihan yang ada di magang.kemenq.go.id. Tapi pastikan Kanina itu pertama ada register ya. Register dulu, Login jangan dulu, lupa register. daftar. Dan ketika Dan daftar, juga yang perlu diingat, emailnya tuh harus email yang valid ya, biar lebih mudah menghubungi. Betul, jangan ada typo-typo ya. Ketika titik ya udah titik, jangan koma gitu ya. Jadi Iya. ketika nanti setelah seleksi administrasi tadi dipanggil 1 sampai 2 minggu, wawancara kurang lebih sebulan, Iya. itu ada hasilnya di email juga. Nanti magang deh di Kemenq, di magang di Kemenq. Wah,
Ada nih dari Adifa Ekananda, keren banget Kak. Ini kayak muji Kak Fikri nih. Waduh, kayak Mbak Adel deh itu. Enggak lah, kan kita bahasnya magang. Magang, Kak oke. Adifa kalau mau Makasih, datang, Mbak Kak Adifa. Kalau mau datang Selasa, Rabu, Selasa, Kamis Rabu, ya. Kamis. Di Jangan lantai lupa, 3 ya, sambil dicatat, Selasa, betul. Rabu, Kamis. Di lantai 3 Di boleh lantai ketemu 3. di perpustakaan Boleh. sembari Kak Adifa lihat-lihat nih Kalau nggak koleksi dari ini bukunya. DM aja ya. IG saya, oh jangan. Oh, boleh, boleh. boleh Kak Adifa. Saya juga belum follow nih Belum Kak follow, Fikri. oke. Nah ini ya tadi semoga bermanfaat nanti terkait dengan program magang di Kemenkyu, kemudian juga tadi Anjang Sana Edukasi, kemudian juga tadi program live chat ya Iya. di pajak.go.id, kemudian yang terakhir adalah kunjung perpustakaan. Benar. Nah, Jadi ini, tema hari itu banyak banget dan seru-seru banget. Terutama mungkin teman-teman yang mau magang itu tuh banyak banget temanya dan itu seru banget. ya tadi proses, tapi tadi ceritanya banget yang dari Fikri ya terkait Iya. dengan prosesnya, dan semoga nanti Fikri berhasil proses magangnya Oke, selesai, amin. kemudian juga skripnya selesai, nanti juga bisa mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang terbaik buat Oke. Fikri. Amin. Baik, itu aja ya kawan-kawan pajak pada Tax Live hari ini. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan pajak yang selalu setia dengan Tax Live. Ya. Dan tetap saksikan Tax Live di setiap Kamis jam 3 sore. Kamis jam 3 sore. Oke, sebelum saya tutup saya mau pantun dulu nih. Pantun lagi, Oke. silahkan Kak Buah Fikri. mangga, buah kuini. Cakep. Buah yang masak, mari dimakan. Alhamdulillah. Acara berakhir sampai di sini. Salah kata mohon maafkan. Ya, Oke. saya juga punya balas dan Oh, dibalas nih pantun, Kak? iyalah, Boleh. masa cuma Fikri doang. Oke. Sungguhlah manis buahku ini. Cakep. Buah dimakan dengan cepat. Mantap. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Oke. Akhir kata saya Fikri Dan saya Adela. serta mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini Ya. mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih Tax Army yang ada di lantai 16 semuanya. Kamsahamnida.